Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama menghormati kepala sekolah, serta Bapak Ibu wakil kepala sekolah, serta Bapak Ibu semuanya yang hadir menyempatkan dalam acara kegiatan program kokurikuler PJOK dalam komunitas belajar SMA Negeri 1 Muko-Muko. Pada kesempatan ini ada pun kegiatan kita. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu pemaparan program komunitas belajar PJOK, dan yang terakhir diskusi tentang program. Adapun pembukaan ini adalah sama-sama kita buka saat ini dengan membaca semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan program kokurikuler PJOK yang akan langsung dipaparkan oleh Bapak Sabarudin SPD. Bapak Sabarudin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SPKG PJOK Kabupaten Muko-Muko gelombang pertama Provinsi Bengkulu sedikit memaparkan kegiatan ataupun rencana pembelajaran berbasis proyek di PJOK kami sebut dengan Sport Education Model, yang mana kegiatan ini bertujuan ataupun berpusat pada peserta didik mulai dari rangkaian kegiatan awal sampai dengan akhir. Mungkin sedikit ini akan kami jelaskan nanti kepada Bapak Ibu semua komunitas belajar SMA Negeri 1 Muko-Muko, terutama di SMA Negeri 1 Muko-Muko. Kiranya nanti dalam penyampaian pembelajaran berbasis proyek ini Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau tanggapan berkaitan dengan Sport Education Model yang kami buat ini. Kita langsung saja. Yang pertama, ini adalah rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang kami sebut Sport Education Model, yaitu adalah permainan futsal untuk membangun karakter, leadership dan teamwork SMA Negeri 1 Muko-Muko. Ini latar belakangnya Bapak Ibu, turnamen futsal antar kelas. Dapat sedikit kami jelaskan, Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menawarkan pengalaman belajar lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan suatu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasikan berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, wasit, mencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Itu latar belakangnya. Proses pembelajaran PJOK dengan model SEM sangat menarik minat murid dan berdampak. Tujuannya Bapak Ibu, tujuan kami membuat kegiatan ini adalah terwujudnya siswa yang berakhlak prima, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi, pemahaman siswa tentang olahraga, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Peran konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan. Selanjutnya, capai langkah-langkah dan hasil yang diharapkan melalui tujuan. Pertama, menjadikan futsal sebagai kebiasaan. Jadi siswa terbiasa melakukan aktivitas fisik secara teratur melalui latihan futsal. Mungkin kegiatannya bisa dilaksanakan di luar jam sekolah. Yang kedua, mendorong teman sebaya untuk berolahraga. Siswa aktif mengajak teman sebaya untuk ikut serta dalam kegiatan olahraga, khususnya di futsal. Yang ketiga, memahami pentingnya menjaga pola hidup sehat serta menyadari bahwa aktivitas fisik merupakan bagian penting dari pola hidup sehat. Yang keempat, memiliki inisiatif untuk olahraga di luar jam latihan. Siswa mencari kesempatan untuk olahraga di luar jam latihan futsal. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yaitu kokurikuler, murid yang terlibat dari kelas 10, 11, dan 12 baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan yang kami rencanakan yaitu di akhir semester 1 ini sekitar tanggal 20 November
sampai dengan 20 Desember 2024. Tanggung jawab adalah kepala sekolah. KPS yang menjadi lokomotor atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mapel, PJOK, mitra KPS dari Waka Bidang Humas yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi live streaming melalui website sekolah dan asesmen sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi ini tentang kapasitas yang dimiliki sekolah ataupun kelas yang ada di SMA Negeri 1 Muko. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah dan rekan pendidikan. Alhamdulillah kita memiliki ini. Yang kedua, murid yang berjumlah lebih kurang dari 1000 ini adalah masing-masing kelas akan yang mengirimkan perwakilannya sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, serta wasit, pelatih, dan penonton. Jadi, Bapak Ibu, dari siswa kita yang kita putuskan setiap kelas nanti, ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi peserta atau atletnya, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pelatih dan penonton. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan futsal. Walaupun kita belum memiliki indoor futsal, tapi kita memiliki lapangan upacara sekolah kita yang bisa kita buat sebagai lapangan futsal. Yang keempat, jaringan internet yang baik serta multimedia pendukung untuk melakukan live streaming dalam pertandingan. Insya Allah untuk jaringan ini bisa diakomodir dengan baik. Ini rencana evaluasinya Pak Ibu. Evaluasi akan dilakukan pada kegiatan set yang kita bahas pada kesempatan ini. Ada 5 tahapan implementasi set. Dalam perjalanan masing-masing tahapan harus dievaluasi. Beberapa tahapan yang akan dievaluasi adalah tujuan pembelajaran, meninjau tercapaian tujuan pembelajaran dalam set. Yang kedua, umpan balik dari murid, yaitu tentang pengalaman dalam pembelajaran set, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang ketiga, evaluasi kerja tim, kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam set. Yang keempat, evaluasi penerapan konsep fair play, yaitu bagaimana meninjau sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, seperti bagaimana menghormati peraturan dan menghormati lawan. Selanjutnya, ini mungkin tantangan yang akan kita hadapi Bapak Ibu berkaitan dengan yang akan kita buat ini. Yang pertama, pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, yaitu faktor alam, cuaca. Karena lapangan outdoor akan sangat berpengaruh terhadap cuaca, apalagi sudah jam siang. Yang ketiga, motivasi peserta, peningkatan motivitas peserta dapat menjadi tantangan selama mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Yang keempat, keterlibatan komunitas. Maka dari itu kami mengajak juga Bapak Ibu komunitas belajar sama Negeri 1 Muko agar kita bersama-sama, yang mana kurangnya dukungan komunitas dapat memberi motivasi dan dukungan peserta. Ini minta diturun dikit Pak Noh, biar solusinya bisa terbaca. Oke, ini solusi yang kami buat Bapak Ibu. Nanti kita diskusi saja bagaimana dengan Komel kita ini berkaitan dengan program ataupun model pembelajaran yang kami buat ini dalam bentuk set. Yang pertama, penjadwalan yang efisien. Jadi dikarenakan tadi kita ada 27 lebih kelas lokal, jadi kita harus membuat jadwal yang efisien untuk membagi waktu pelaksanaannya. Yang kedua, ketika tadi ada hujan ataupun panas, pindah lokasi ke lapangan indoor. Nah, ini mungkin nanti akan dibebankan sedikit biaya dikarenakan indoor kita harus berbayar. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian kepada peserta didik. Bagaimana kita mengajak peserta didik memberikan motivasi tambahan dan kita mengakui bahwa mereka itu bisa, serta kita memberi bentuk pujian. Yang keempat, mengadakan pertemuan untuk menjelaskan tujuan program. Nah, ini sudah di akhir Bapak Ibu, kita sudah menjelaskan tujuan program. Terakhir Mano, ini terima kasih komunitas belajar sekolah SMA Negeri 1 Muko Sport Education Model Formula Pusat untuk membangun karakter leadership dan teamwork. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek ini yang kami rencanakan, yang kami rancang
dalam bentuk pertandingan futsal antar kelas baik yang laki-laki ataupun perempuan. Mungkin itu Bapak Ibu, sekiranya ada masukan ataupun tambahan untuk perbaikan kami, dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu dan juga pemapar materi tadi. Tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Salahuddin mengenai tentang program kurikuler PJOK. Dan acara yang berikutnya itu tentang diskusi program yang disampaikan oleh Pak Salahuddin tadi. Bapak Ibu, silakan. Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Bapak Sabarudin bisa menjelaskan kembali manfaat bagi guru sport education model itu sendiri. Terima kasih. Baik, saya jawab Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, SEM itu adalah sport education model yang kalau dalam bahasa PJOK-nya adalah sport education model. Ya artinya gini, SEM itu adalah bagaimana kegiatan yang dilakukan adalah berpusat kepada siswa. Jadi proses pembelajaran ini kami bentuk dalam bentuk tindakan nyata, yang mana guru bisa mengevaluasi dan merefleksi dari semua kegiatan ataupun proses pembelajaran yang sudah kita berikan kepada siswa kita, maka kita lakukan aksi nyata. Kenapa? Di dalam kegiatan ini guru tidak terlibat apa-apa Bapak Ibu. Jadi kita hanya sebagai tim penilai bagaimana melihat reaksi semua kegiatan itu. Mulai dari siswa kita menjadi pelatih, mulai siswa kita menjadi manajer, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Nah, manfaat kita bagi guru, bagaimana metode pembelajaran sebelumnya yang kita atau materi pembelajaran yang kita berikan kepada siswa kita sebelumnya bisa tidak mereka melakukan dalam bentuk aksi nyata. Maka dari itu sport education model ini adalah bagaimana proses pembelajaran itu benar-benar berpusat kepada peserta didik, bukan atas dasar keinginan kita sebagai tenaga pendidik. Terkadang kalau kami di PJOK mungkin panas, kita alihkan ke sini. Terkadang siswa itu ada yang tidak mau menerima hal itu. Jadi bagaimana ini kita buat agar siswa itu bisa memilih dia itu mau menjadi apa. Karena banyak pilihan yang bisa mereka ambil berkaitan dengan kegiatan yang kita buat. Mungkin itu Pak jawaban dari Pak Seto. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain dari Bapak. Saya Pak, Ya, silakan. saya mau tanya di bagian yang terakhir Pak. Yang terakhir. Bagian terakhir itu ya. Semua lagi. Enggak, benar itu. Itu kan ada yang nomor 4 permasalahannya kan dari keterlibatan komunitas ya. Karena di situ kurangnya dukungan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Terus solusinya mengadakan pertemuan untuk menjelaskan tujuan program. Kalau solusi dari saya silahkan diterima, tidak apa-apa. Menurut saya jangan hanya menjelaskan tujuan program. Mungkin komunitas sekolah yang ada di sekolah bisa ikut dilibatkan gitu. Jadi kalau cuma menjelaskan tujuan, habis udah tahu terus kita ngapain kan gitu. Jadi lebih baik ditambahkan lagi kalau keterlibat komunitas sekolah itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam SEM ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Mungkin bisa nanti kami tambahkan benar apa yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin pemikiran kami juga belum sampai ke sana Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu memberikan masukan tadi, insyaallah lebih memperkuat kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat nyata kepada peserta didik. Terima kasih. Mungkin masih ada tambahan dari mengenai pemaparan yang disampaikan oleh Pak Salahuddin. Kalau tidak, marilah kita sama-sama ini dengan 16
demikianlah acara pengembangan rapat komunitas belajar SMA Jogosuto. Semoga dengan adanya komunitas ini kita dapat mengambil manfaat yang telah disampaikan oleh Sahabat Jadi melalui komunitas belajar kami sebagai pengacara. Mohon maaf yang sebesarnya ada kata yang salah. Tuhan saya mohon saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.